Perkenalkan, nama saya David Beckham Permanti Simbolon dengan NIM J1A120058. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan mikroba, tritimetri, gravimetri, spektrofometri, dan kromatografi. Baiklah, langsung saja kita menuju video penjelasannya. Baiklah, yang pertama yaitu pertumbuhan mikroba. 1. Teori analisis pengenceran mikroba. Dalam mikrobiologi, istilah isolasi mengacu pada pemisahan mikroba dari populasi campuran mikroba yang hidup secara alami, seperti yang ada di lingkungan, misalnya di air, tanah, tumbuhan, hingga hewan pangan, untuk mengidentifikasi mikroba yang diinginkan. Untuk dapat menghitung jumlah total mikroba dari suatu bahan, perlu dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Pengenceran adalah proses membuat larutan lebih lemah atau kurang terkonsentrasi. Dalam mikrobiologi, serial pengenceran atau disebut juga dengan log dilution atau pengenceran log atau disebut juga dengan pengenceran bertingkat digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan untuk metode pengujian tertentu atau ke konsentrasi yang lebih mudah dihitung saat ditumbuhkan ke agar cawan. Perhitungan total mikroba dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah metode hitung cawan atau total plant count. Prinsip dari metode hitung cawan ini adalah menumbuhkan mikroba yang masih hidup pada media sehingga dapat membentuk kloni-kloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. 2. Metode penanaman mikroba pada cawan. Langkah yang pertama, panaskan ujung cawan Petri dengan api busen. Langkah yang kedua, tuangkan media ke cawan Petri. Tunggu hingga beku. Langkah yang ketiga, semprot jarum ose dengan alkohol. Langkah yang keempat, panaskan jarum ose sehingga memijar di atas busen. Kemudian beri jarak dari busen dan diamkan hingga dingin. Langkah yang kelima, gunakan ose yang telah dingin untuk mengambil kultur murni bakteri pada sampel, yaitu sampel roti, tempe, dan tomat. Langkah yang keenam, goreskan pada permukaan medium agar. Tapi hati-hati saat menggoreskan, jangan sampai medium rusak. Posisi yang disentuhkan pada permukaan medium sebaiknya tidak ditekan terlalu dalam. Langkah yang ketujuh, setiap kali menggoreskan ose untuk kuadran berikutnya, pijarkan ose terlebih dahulu dan biarkan dingin. Langkah yang terakhir yaitu inkubasikan kecawan Petri berisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau pada suhu tertentu dalam inkubator selama 72 jam dan amati pertumbuhannya setiap 8 jam sekali. 3. Menjelaskan perhitungan mikroba dengan hitungan cawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan mikroba. Kita dapat melakukan perhitungan mikroba dengan cara manual tanpa harus menggunakan mikroskop. Jika kita melihat pertumbuhan mikroba itu ada suatu titik itu menyerupai bulatan baik kecil maupun besar, maka itu akan dihitung satu kloni. Dan setiap 8 jam sekali, pertumbuhan mikroba itu akan semakin banyak. 2. Yaitu tritimetri. 1. Menjelaskan teori analisis metode tritimetri. Tritimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif menggunakan titrasi. Metode analisis tritimetri didasarkan pada hubungan stoichiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Titrasi adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sehingga mencapai titik stoichiometri atau titik setara. 2. Menjelaskan satu contoh analisis tritimetri. Di sini kita menggunakan sampel asam basa C6H8O7 atau air jeruk nipis. Langkah yang pertama yaitu siapkan air jeruk nipis sebanyak 10 ml.
Langkah yang kedua yaitu tuangkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades hingga tanda tera. Langkah yang ketiga, ambil sebanyak 10 ml jeruk nipis, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan tambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Langkah yang keempat, masukkan NaOH ke dalam baret 100 ml. Langkah yang kelima, titrasi sampel yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam baret hingga mencapai titik ekuivalen. Langkah yang terakhir, hitunglah konsentrasi C6H8O7 atau air jeruk nipis tersebut. Materi yang ketiga yaitu gravimetri. 1. Menjelaskan teori analisis metode gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Pengukuran dalam metode gravimetri dengan penimbangan. Banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Pemisahan komponen atau senyawa-senyawa didukung dengan dilakukannya beberapa cara, seperti metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. 2. Menjelaskan satu contoh perhitungan analisis metode gravimetri. Cara menghitungnya yaitu faktor gravimetri dengan rumus BM zat yang dicari atau ARCL dibagi dengan BM senyawa yang diendapkan atau MR AgCl dan didapatkan hasil 0,24. Lalu, berat endapan dengan rumus berat endapan yang ditimbang dikurangi berat kertas saring dan didapatkan hasil 1,11 gram. Berat Cl dengan rumus berat endapan kali BM zat yang dicari dibagi BM senyawa yang diendapkan dan didapatkan hasil 0,26. Lalu, persen Cl dalam sampel dengan rumus persen Cl sama dengan massa Cl dibagi massa sampel dikali 100%, yaitu 0,26 dibagi 1 gram dikali 100% dan didapatkan hasil 26%. Jadi perhitungan analisis metode gravimetri didapatkan dengan hasil 26%. Materi yang keempat yaitu spektrofometri. Yang pertama, menjelaskan prinsip analisis spektrofometri. Spektrofometri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Diketahui bahwa setiap materi dapat memantulkan atau menyerap atau melepaskan energi cahaya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofometri disebut spektrofometer. 2. Menjelaskan komponen-komponen dan fungsi alat pada spektrometri. Yang pertama, sumber cahaya. Sumber cahaya atau sumber energi pada spektrometer diperoleh dari lampu. Yang kedua, monokromator. Monokromator merupakan bagian komponen pada spektrometer yang berfungsi untuk memecah cahaya poliokromatis menjadi monokromatis, untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang diinginkan. Yang ketiga, sampel kompartemen merupakan bagian dari spektrofometer yang digunakan untuk meletakkan sampel dalam kuvet sendiri. Merupakan komponen atau wadah yang terbuat dari kaca kursa ataupun silika untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Yang keempat yaitu detektor. Detektor memiliki fungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel, untuk kemudian diubah menjadi signal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran. Biasanya akan ditampilkan di layar atau di monitor komputer jika memang sudah terhubung. Materi yang terakhir yaitu kromatografi kertas. 1. Menjelaskan teori analisis kromatografi kertas. Kromatografi merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen-komponen
antara sampel di antara dua fase, yaitu fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Fase gerak ini melibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. 2. Menjelaskan contoh analisis kromatografi kertas. Langkah yang pertama kita siapkan yaitu kertas wasmen putih, lalu kita beri garis di bagian atas dan bawah kertas tersebut. Baru di garis pada bagian bawah kita beri titik, lalu kita teteskan sampel asam amino untuk kita amati pergerakan spotnya. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang di bawahnya berisi cairan yang nantinya akan merambat naik. Tapi ingat, cairan tersebut tidak boleh berada di atas garis yang di bawahnya tersebut. Baru kita amati sampel tersebut selama 60 menit dan nanti akan terlihat spot titik di mana cairan asam amino tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.